Halo saudara, ini adalah pelajaran kedua kita dalam mempelajari forex trading. Bila pada slide-slide dan movie sebelumnya kita telah mempelajari berbagai macam dasar-dasar dari forex trading, apakah itu forex, bagaimanakah forex bekerja secara mekanismenya, dan masalah regulasinya, izin-izin dari pemerintahan tempat di mana sebuah pialang berada, dan yang terakhir ditutup dengan pelajaran mengenai sebuah pialang, apakah artinya sebuah pialang. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai sebuah pialang, tempat di mana Anda bertrading dan regulasi dari pialang yang bersangkutan yang dinamakan sebagai MB Trading Futures. Ini adalah nama pialang yang akan kita pelajari pada saat ini dan berbagai macam regulasi-regulasi forex trading pada pialang yang bersangkutan. Nah, MB Trading sendiri merupakan singkatan dari Manhattan Beach Trading dan ini merupakan perusahaan berbasis di Amerika Serikat yang menyediakan akan layanan forex trading bagi investor retail seperti kita. Ada begitu banyak kelebihan-kelebihannya. Sebelum kita mempelajari akan platform dari MB Trading ini, kita akan mempelajari dulu bagaimana regulasinya atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh pialang yang bersangkutan dalam bertrading forex. Baiklah, kita mulai saja pelajaran kita yang untuk slide yang berikutnya. Oke, mengenai MB Trading Futures atau MBTF. Dia adalah pialang berbasis di Amerika dan terintegrasi di bawah CFTC dan juga NFA dengan ID 0315389. Ini merupakan regulator, dua buah regulator besar di Amerika Serikat, dan ada satu lagi regulator lainnya yang tidak kalah besar dari NFA adalah FINRA. Ini juga regulator dari Amerika Serikat karena memang MBT didirikan di Amerika Serikat, dan CFTC ini merupakan regulator dari pemerintah di US, sedangkan NFA dan FINRA adalah merupakan regulator yang bersifat organisasi dan tidak dibawa oleh pemerintah langsung. MB Trading Futures didirikan pada tahun 1999 dengan logo seperti sebuah kepala kerbau, saudara. Anda dapat melihat langsung pada websitenya. Dan kita akan mempelajari bagaimana mendaftarkan demo account setelah kita mempelajari mengenai regulasi-regulasi dari MB Trading ini. Jangan khawatir, saudara. Sedikit demi sedikit kami akan melengkapi pengetahuan forex Anda. Dan yang tidak kalah penting adalah MB Trading merupakan sebuah broker yang bersifat ECN atau Electronic Communication Network. Jadi apa itu bedanya ECN? Dan ada pialang-pialang yang bukan ECN atau non ECN, tetapi ada juga pialang-pialang tertentu yang menawarkan servis ECN atau Electronic Communication Network seperti MB Trading salah satunya. Nah, apa itu ECN? ECN merupakan artinya kalau sebuah pialang dikatakan dia adalah pialang ECN, berarti pialang tersebut tidak memiliki deal desk dan tidak memiliki liquidity pool, dan sebagai gantinya menerapkan smart routing order. Masih ingat mengenai bagan mekanisme forex trading yang telah kita pelajari sebelumnya, berbentuk 3 buah lingkaran. Dari sebelah kiri ada Anda sebagai seorang investor, di tengah-tengah ada pialang, dan yang paling ujung adalah market. Nah, yang tengah-tengah inilah yang membedakan pialang ECN dan non ECN. Kalau nanti kita akan lihat bagan dalam bagian tengahnya yang diperbesar setelah slide berikut ini. Yang jelas ECN adalah bahwa setiap order yang diterima tidak ditampung pada pool atau tempat penampungan, katakanlah demikian, melainkan langsung diteruskan ke jaringan yang tersedia. Nah, seperti ini maksudnya. Kalau sebuah pialang non ECN, maka investor akan ketika dia melakukan order atau bertransaksi, katakanlah membeli sejumlah besar pound sterling, maka akan diteruskan sebuah pialang. Nah, ini merupakan bagian tengahnya. Bagian tengah ini saya perbesar, dan kalau diperbesar sebenarnya ada 2 buah bagian untuk sebuah pialang yang bukan ECN. Yang pertama, order tersebut akan ditampung pada bagian yang disebut sebagai pool di sini. Pool ini berfungsi untuk menampung semua order-order yang ada, dan bila memang memungkinkan untuk dicocokkan pada pialang yang bersangkutan, maka akan langsung dicocokkan dan tidak diteruskan kepada pasar. Tetapi bila memang tidak ada order yang cocok di pialang tersebut, artinya jika saya buy pound sterling pada pialang yang bersangkutan dengan harga yang sama, tidak ada nasabah lainnya yang membeli pound sterling pada harga yang seperti saya minta, maka akan diteruskan ke bagian disebut namanya order management. Ini untuk mengelola semua order-order yang ada, apakah diteruskan, apakah tidak, ataukah akan disamakan langsung pada pialang yang bersangkutan karena memang ada di pool lawan transaksinya atau nasabah lainnya. Jika memang tidak ada, maka baru diteruskan ke bagian liquidity provider di sini. Liquidity provider sini bisa berupa bank, bisa berupa lembaga-lembaga besar, atau bahkan bisa jadi juga pialang lainnya yang jauh lebih besar daripada pialang yang bersangkutan. Tugasnya adalah jika memang tidak ada orang yang men-sell pound sterlingnya kepada saya, maka liquidity provider akan mencarinya.
Akibatnya apa saudara? Bagi non-ECN ini tentu saja order akan berlangsung lebih panjang dan membutuhkan waktu lebih lama. Ada kalanya kadang-kadang ketika Anda memesan harga di satu, katakan pound sterling GBP USD 19900 dan masuk ke pool dan kemudian masuk ke order management, tapi ternyata karena berhubung waktu yang sudah memakan proses lebih lama karena dari pool akan diteruskan ke order management baru diteruskan ke liquidity provider. Akibatnya kadang harga sudah berubah sedemikian jauh dan akibatnya akan muncul di platform Anda akan terjadi sebuah requotes. Nah, ini yang diakibatkan karena memang ordernya yang berlangsung lebih lama prosesnya. Nah, kalau gitu apa bedanya dengan ECN? Ini ECN, jadi tidak ada lagi namanya pool atau tempat penampungan dan kemudian semua transaksi Anda akan langsung masuk ke sebuah sistem yang dinamakan smart routing. Smart routing di sini tugasnya adalah hanya membagikan atau mencari akan harga yang Anda butuhkan. Misalnya di 19900 maka dia akan cari ke liquidity provider. Mungkin ada 10 buah badan yang menjadi liquidity providernya, ada bank A, bank B, bank C, bank D, atau tempat A, perusahaan B, perusahaan C yang menjadi liquidity provider dari broker ECN ini, maka di sanalah akan diteruskan, tidak ada lagi poolnya. Jadi prosesnya lebih cepat, saudara. Nah, ini adalah bagian dari smart routing dari MBT. Jadi bentuknya memang seperti ini dan ada berbagai macam liquidity provider di sini, saudara. Ini bukan saja untuk perdagangan forex, tapi juga saham dan option tentu saja. Ada ARCA-IX, ada INET, ada BRUT, ada CAIS, ada OS, dan ada juga various destinations. Dan ini merupakan kemampuan dari MBT untuk men-trade-nya, meroutingnya, dinamakan sebagai smart routingnya karena memang dia secara cerdas mesin akan mencari harga terbaik yang dapat dimungkinkan ditampilkan pada platform Anda sehingga ketika Anda entry harga tersebut maka dapat dimiliki oleh Anda. Oke, nah kalau Anda bingung, kami telah mencarikan beberapa benefit atau kelebihan dari ECN broker. Yang pertama adalah masalah transparansinya. Sebuah pialang yang bersifat ECN atau yang bertransaksi langsung tanpa adanya pool atau kolam penampungan, maka pertama spreadnya biasa akan jauh lebih baik. Untuk transparansi harga, spread akan menjadi lebih kecil biasa dibandingkan pada broker-broker umumnya. Tetapi memang di sini kekurangan dari ECN broker adalah spreadnya biasanya tidak berubah, tidak tetap, jadi berubah terus-menerus karena memang berhubung routing dan harga yang tersedia adalah sedemikian apa adanya. Jadi memang jika tersedia tidak ada spread pada harga yang terkecil, maka akan cari yang terbaiknya di mana. Misalnya yang tersedia spreadnya adalah 1, maka dia akan menampilkan 1. Tapi jika memang di pasaran tidak ada spread yang tersedia 1 dan yang ada hanya 4 atau 5, maka dia akan tampilkan 5. Demikian. Spreadnya akan lebih transparan, jadi apa adanya. Berbeda dengan sebuah pialang yang bersifat pool atau non-ECN, maka biasanya spreadnya akan dibuat tetap atau kadang-kadang dinaikkan sedikit untuk mencegah masa waktu untuk ininya. Karena berhubung prosesnya lebih panjang, dikhawatirkan jika spreadnya terlalu kecil, maka akan terjadi seringkali harga akan berubah-ubah. Sehingga acap kali dapat merepotkan dari pialang yang bersangkutan. Dengan demikian mereka kadang-kadang membuat spreadnya dinaikkan atau diturunkan sedikit untuk membuat harga menjadi lebih baik. Kalau harga sedang aman mungkin akan diturunkan sedikit, atau artinya harga tidak terlalu hektik akan diturunkan bahkan bisa lebih kecil daripada pialang yang lain. Tapi jika memang harga sedang hektik maka akan dinaikkan lebih besar pada spread pada ECN broker umumnya. Yang kedua, jumlah transaksi dari pembeli dan penjual. Nah, ini merupakan kelebihan dari ECN broker. Jadi sebuah pialang ECN akan menampilkan berapa jumlah pembeli, berapa jumlah penjual dalam ukuran size-nya dalam berbagai macam level harga yang diinginkan oleh pembeli dan penjual. Ini tidak ada dalam sebuah broker non-ECN karena memang ada tampungannya, jadi tidak ada. Tetapi dalam sebuah pialang ECN, semua transaksi dari pembeli dan penjual ditampilkan apa adanya dan semuanya tertera dalam layar komputer Anda. Kita akan melihat nanti dalam MB Navigator seperti apa bentuknya. Dan yang ketiga, masalah transparansi harga juga dari masalah biaya. Karena berhubung pialang yang bersifat ECN ini tidak mengenakan biaya pada spread, jadi artinya tidak menaikkan atau menurunkan biaya spread. Jadi mereka hanya menerapkan biaya transaksi dalam bentuk komisi saja, dan komisi biasanya tidak terlalu besar. Dan ini transparan dan apa adanya. Bagaimanapun sebuah pialang bukanlah badan amal, saudara.
Jadi, mereka tidak memungut keuntungan dari spread tetapi dari biaya yang dikenakan. Itu untuk masalah transparansi harga. Yang kedua, prosesnya lebih cepat biasanya. Jadi, karena berhubung bagannya, saya kembalikan, hanya satu kali proses, yaitu langsung masuk ke smart routing, maka prosesnya akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan pialang-pialang yang non-ECN biasanya. Yang ketiga, likuiditas lebih baik. Ini memang bisa dikatakan relatif ya. Kadang-kadang memang jika memang tidak ada harga tersedia, maka bisa jadi likuiditas lebih buruk. Tapi secara umum keseluruhan memang lebih baik kadang-kadang dibandingkan dengan broker non-ECN. Dan yang terpenting adalah tidak ada requotes harga. Apabila kadang-kadang Anda bertrading dengan analisa fundamental dan kadang-kadang ketika Anda mengklik buy, maka harga sudah berubah kemana-mana. Tidak demikian dengan sebuah pialang yang menyediakan platform yang bersifat ECN. Apa yang tertera di layar komputer Anda bisa langsung Anda ambil pada harga saat itu juga. Tidak ada manipulasi harga sama sekali.